Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK 23? Bisa. SMK 23? Pasti bisa. SMK 23? Pasti bisa nomor 1. Oh, aku jadi guru kok. Bentar, udah direkod belum? Udah nyala. ya? Aman. Udah nyala, kelihatan lampunya merah. Iya. Selamat pagi. Pagi, anyway. Luar biasa Iya. kedatangan teman-teman. Kemarin kita yang datengin ke SMK 23. Setelah berapa minggu berarti kita? Minggu ke 1, 2, 3. Ini udah minggu Minggu kelima lah ya kita ketemu. Tapi kan acaranya 4 lah ya, 4 minggu ya. 4 minggu kurang lebih. Jadi kita juga udah lama nggak take nih. Iya. Kita libur sebulan buat teman-teman SMK 23 ini. Beneran. Kita tiap Sabtu kan take-nya. Ya. Gara-gara ada acara ya udah. kita- Bukan gara-gara. Ya, karena. Iya, sama lah. Enggak, kalau gara-gara tuh negatif. Kalau karena Tuh karena sama pembunuhan kita. Gara-gara. hati. Oke, selamat datang. Santai aja. Ini bukan wawancara yang diajarin sama Para. Ini sesi ngobrol ngalor ngidul. Kita sambil ngabuburit nungguin sahur. Masih lama ini. Thank you ya udah datang jauh-jauh Ya, dari Bang. ujung utara ke ujung Barat. Ya, ini rekor kerjaan. Oke, coba diulang. Sera Galuh Afifa. Jurusan apa? Tata busana. Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Akuntansi. Akuntansi. Jadi dulu sudah niat masuk ke 3 jurusan. Satu-satu. Oke. Siapa dulu ada yang mau jawab? Aku. Ah, Kalau benar. sendiri Oke. emang udah niat masuk jurusan tata busana dari SD. Oh iya? Iya. Waduh, karo anak sing wedok ini. Anakku yang cewek juga suka gambar. Dia itu. Kenapa? Karena awalnya tuh aku suka gambar gitu kan, iseng-iseng gambar kayak lihat di YouTube. Oh, SD dulu udah main YouTube Ya ya? iyalah, SD mu beda. Iya ya, astagfirullahaladzim. Iya iya. Dia SD-nya 2011. Iya. 2000 segituan. Terus gambar terus. Iya, gambar terus sempat les juga di lesin gambar. Oh. Nah, cuman berarti karena nggak ada yang nganter jauh. Oh. Nah, tapi kalau gambar gitu kan biasanya suka ikut lomba-lomba di Iya. mall, di Mewarnai dulu ya. Nah, Iya. dapat banyak pialanya. Dari kalau lomba tuh dari PAUD. Oh, ikut lomba. Luar biasa. Nih kalau kita kasih tugas ngegambar sepanjang podcast lucu juga. Sambil podcast. Kita dua. Kalau Galuh, Gali? Galuh. Mohon maaf ya. Kalau saya tuh dulu masuk SMK tuh cuma tahunya 2 jurusan doang, Pak. Mesin Apa? sama? Enggak, Oh. manajemen perkantoran sama akuntansi. Oh. Dulu tuh emang suka ngitung-ngitung juga kan, ada 2 pilihan nih, akuntansi atau manajemen gitu kan. Tapi pas ngeliat lagi nih akuntansi, kayak pusing juga gitu. Pokoknya nggak mau ketemu angka gitu ya. Iya, jadi yaudah deh, coba manajemen aja gitu. Terus Apa yang dipelajarin kalau manajemen perkantoran? di manajemen itu kita mengatur waktu juga kan Pak, terus juga Mengatur ini waktu, Pak? iya mengatur waktu buat di sebenarnya manajemen perkantoran itu lebih ke mengarah sekretaris gitu Pak. Oh. Jadi kita ngurusin administrasi Iya. di bidang perkantoran. Oke. Oke, kalau saya bukan karena orang tua sih yang pengen masukin saya ke akuntansi, tapi emang dari diri saya tuh emang pengen mencoba akuntansi karena mama saya bilang kalau misalnya udah tahu triknya untuk mempelajari akuntansi tuh seru jadinya. Ternyata emang seru. Oh iya. Orang tua ini juga apa? Akuntan. Dia Iya, akuntan. enggak. Finance. Dulu SMK-nya akuntan. Oh, SMK-nya Ibu rumah akuntan. tangga, iya. Oh, tapi sekarang sempat bekerja. Orang tua. Enggak juga. Enggak. Oh. Tapi kalau udah ikut aksi udah tahu mau kemana. Tapi pas waktu masuk SMK dulu tahu nggak sih udah masuk ini? Kalau misalnya mungkin kelihatan. Yang ini akuntansi perkantoran tahu nggak dulu sebelum sekolah? Wah aku milih ini, aku milih akuntansi, tahu nggak ujungnya sekolahnya apa? Gitu. Iya, niatnya tahu sih Pak, awalnya kan Oh, udah. tahu manajemen perkantoran, jadi udah Iya. pasti di bidang perkantoran juga kan. Jadi emang niatnya pengen jadi sekretaris juga gitu. Ini yang akuntansi. Kalau yang gambar udah jelas sudah Iya. desain apa gitu. Kalau akuntansi ya paling kerjanya kebayangnya tuh kayak di pajak gitu. Udah kebayang Iya, ya. accounting. Calon-calon yang Tapi layak kebayang nggak didampingi. kalau SMK itu nggak ada cowoknya kalau kayak saya? Jadi susah nyari pacar gitu. Ah. Kok tahu sih ini kayak gini biasanya paling mantap. Enggak ya. Enggak apa? Enggak salah. Iya bener kan? Oh satu doang. Kan di depan kamera kan? Satu aja Pak. Iya depan kamera. Kalau Galih nih soleha kayak.
Nggak lupa. Sengaja. Tapi banyak banget sih yang suka manggil salah gitu, Pak. Oh gitu. Iya, bahkan Galuh aja tuh dikiranya cowok sebenarnya. Iya, teman Iya, cowok. Gali itu cowok biasanya. Galuh dari Gali cowok. cowok. Ya kebayang nggak kalau nggak ada cowok gitu? Kecuali Kebayang masuk sih. STM gitu ya dulu SMK mesin gitu. Jadi kalau ada cowok di situ buat rebutan nggak sih? Ayo, aku penasaran sih soalnya pas kemarin terakhir. Jujur. Iya, kan Iya. terakhir tuh ada satu ada orang jalan itu yang teriak kan kenceng tuh. Banyak. Oh, iya, kayaknya Yang idola paling terakhir, nih. yang paling terakhir. Iya, bener kan yang Jujur kurus-kurus. banyak Pak? sih ya Pak kayaknya ya. Saingannya Banyak. banyak ya? Banyak saingannya. Ya cowoknya itu tuh doang. Iya, cowoknya itu doang. Iya, jadi Oh, nah aku Mereka mereka mainnya ke sekolah sebelah. Kan cuma SMK sekilo. 55. Cuma sekilo doang kan? Iya. Serius? Iya. Berarti SMK 23 banyak pacaran sama SMK 55? Ada juga. beberapa, ada beberapa. Walah. Karena kalau di sana kan mayoritas cowok juga kan. Iya. Iya. Oh. Mereka juga Mereka yang ganjil kekeringan, juga. iya. Ceweknya yang sini kekeringan juga. Yo. Anyway, ini kan aksi udah selesai nih 5 minggu. Banyak banget kan kalian tuh ngomongin mindset, ngomongin wah macam-macam lah. Sampai kita datengin beberapa praktisi yang benar-benar nyambung nih sama jurusannya masing-masing. Kecuali akuntansi kemarin Iya. kan. Nah, apa sih sebenarnya apa kalau dibilang kalau output itu nanti terlalu ini? Apa sih sebenarnya yang paling Pengen berkesan kejar. dah, yang paling Atau sebelum ke sana apa? pas pertama dibilang Oh iya, aksi. ada aksi gitu. Setiap Sabtu. 5 minggu Oke, ada aksi. jujur. Jujur. Ayo, Gimana? gimana Pak? pertama kali dengar ada kayak pelatihan di hari Sabtu, jujur kayak males nih. Jujur Pak, males. Teman-teman juga ini apaan sih, acara apaan gitu, kenapa hari weekend diganggu aja gitu lah istilahnya. Kan buat kita istirahat dari Iya. Senin sampai Jumat kan udah sekolah kan. Sekolahnya dari pagi sampai jam 4, jam 5. Jam 3. Oh, jam 3 dari jam 8. Jadi Jam setengah Mat- tujuh. Oh, setengah 7. Setengah tujuh. Oh iya, karena setengah 7 sampai jam 3. Oh, jadi pertama Habibah ngerasa apaan lagi nih gitu. Iya. Tapi banyak di antara teman-teman kamu ya. Iya, sekelas. Ya iya, Sabtu-Sabtu harusnya Iya, betul. selonjoran ya. Mhm. Iya. Iya. Sama ya, yang lain juga sama. Ya? Iya. Cara Kalau aku bisa Sabtu sama Minggu latihan basket. Di sekolah. di sekolah. Enggak, di luar. Oh, di luar. Oh, ini gara-gara ada aksi nggak main basket berarti? Sering izin. Oh, sedikit. Ikut klub gitu. Iya, ikut klub. Oh, oke. Tapi gini, sorry. Kamu kan bisnis retail kan? Akuntansi. Akuntansi. sorry. Iya. Siapa yang tua? Enggak. Digital sorry. Tata busana, perkantoran sama akuntansi. Iya. Oh iya, memang anak kantoran semua Iya, sih. iya. Nggak ada yang, karena kalau bisnis retail nggak boleh ngeluh tuh hari Sabtu Minggu. Oh iya. Karena Nanti lah. justru ramenya Nanti. kayak gitu. Pertanyaan kedua, hari apa? Sebelum mulai udah apaan sih ini gitu. Sampai basket dikorbanin ya, hobi kan, bener nggak sih? Setelah pertemuan pertama pertama itu kan Bu siapa? Pak Roy. Pak Roy ya? Pak Roy. Pak Roy sama Mbak Nisa gitu. Itu Hmm. pertemuan yang benar-benar merubah mindset kayaknya. Pertama kan, itu apa kesannya? Bebas. Siapa aja? dulu? Ah. Lalu. Ya dari saya Pak. Waktu pas pertama kali datang itu kan Bu Anissa tuh pernah sempat ngomong kan kayak sebenarnya keadaan kalian tuh gimana pas dari rumah berangkat gitu kan. Pas sesinya Bu Iya, Nisa. pas sesinya Bu Nisa. Terus abis itu di situ emang sebenarnya saya tuh lagi down gitu Pak. Namanya juga anak Gen Z kan kebanyakan OVT terus kan. Terus ya udah akhirnya datang ke sana ya mau nggak mau kita datang juga kan walaupun Iya, wajib sama soalnya. juga, iya. Karena dalam tanda kutip diancam kan kalau Iya. nggak ada. Diancam. Bener nggak? Bener. Harus ada apa? Stempel ya? Harus Iya, ada Iya, ada stempel. stempel buat Stempel. persyaratan buat USK. Nah, ya, terus? Terus di sana baru ada sesi Bu Anissa itu paling kena banget sih buat saya Di karena awal tuh ya? iya disuruh ngebayangin gimana kalian dari rumah terus rasa sakitnya gimana sama orang-orang yang menurut kalian nyakitin kalian gitu. Terus di sana disuruh masuk ke dunia bawah Bawah alam sadar. sadar, alam sadar. Terus ya udah akhirnya di situ mulai buat nenangin diri kan Pak. Merem, pejamkan mata ditambah lampu gelap. Untungnya nggak tidur kan Pak. saya jujur yang kedua tidur itu. Terus ya udah di situ mulai bisa membuka diri, bisa mulai ngelepasin emosional kita yang di dalam diri. Jadi mulai lebih happy pas pulang dari sana gitu. Di Jadi, yang pertemuan di pertama pertama. iya, jadi aksi-aksi Itu terus boom seterusnya banget jadinya ya. makin Antusias. iya antusias yang datang gini ya. Kalau Sera, yang kedua itu si Pak Gua kali Iya. sama Apa kali? Pak Kalif ya. Pak Kalif sama Mas Dewi apa tuh yang berkesan? Yang kedua.
di pikirannya tuh awal nggak pesan ya nggak pesan nih kayak paling cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu tuh gimana? Gitu-gitu gimana mikirnya? Ya. Gitu-gitu tuh kayak paling cuman bahas teori-teori Hmm. doang tanpa praktek. Ternyata dijelasin prakteknya kayak gimana. Kayak gitu. Ya, padahal itu bukan praktisi yang ngejelasin satu-satu ya. Iya. Apa sih yang paling berkesan waktu itu di sesi kedua? Berkesannya tuh gimana ya? Susah jelasin. Susah jelasinnya Iya, karena tapi terlalu terkesan. seneng banget Wes. ya. Self claim. Self proclaim. Iya, self proclaim. Gitu. Tapi intinya dari yang awalnya antipati. Kalian biasa tuh bahasa antipati itu bahasa milenial soalnya. Antipati, nggak ngerti. Nggak relate. Oh. Jadi yang awalnya kurang antusias. Antusias ya. Yang pertama dibuka secara mindset, baru yang keduanya malah ya udah dia pengen datang gitu ya pokoknya. Oh. Jadi dari pertama kalian udah ngerasa Padahal nggak usah. masuk Masih gitu. mager. Ya enggak, maksudnya pas udah sesi pertama tuh akhirnya Oh iya, jadi kebuka. antusias ya buat Hmm. kedepannya. Iya. Tapi semua ngerasain gitu atau kalian Kebanyakan teman-teman sih masih ada yang ngerasa ini? yang hari pertama deh. Enggak. Yang hari pertama itu berkesan sih memang. Hmm. Iya. Terus juga ini ada sesi Pak Roy ya waktu ngebahas mengenai tipe orang kan? Oh iya, Iya, itu pertama juga itu. seru banget Pasti sih. ada Jadi kita gunanya. tahu. Personality ya. Iya, tentang melankolis dan lain sebagainya. Oh, toleransi iya. Berat juga itu kan. Hmm. Harusnya nggak sempat datang yang pertama. Yang Iya. pertama kan nggak sempat datang. Sibuk, beliau sibuk. Nggak boleh. Tapi kalau aku pribadi ya Mas, Nah. ya, yang paling berkesan itu sebenarnya yang ketiga. Oh iya. Karena aku Karena datang. Karena itu kita. Nah, kalau yang ketiga nih dari siapa? Afifa kali ya. Afifa kan memang waktu itu kita praktisinya memang berhalangan gitu. Tapi yang isi akhirnya kita berdua tuh. Apa sih yang didapat di sesi ketiga? Ya. Kan awalnya podcast dulu tuh Iya, kita podcast. live gitu. Apa sih sebenarnya yang didapat gitu? Ya banyak sih cerita-cerita dari Bapak tuh yang menginspirasi saya bahwasannya kalau emang kita mau berkembang tuh nggak bisa langsung ke tangga yang paling atas, harus melewati tangga-tangga satu persatu gitu untuk mencapai tujuan. Kayak misalnya kalau mau jadi manajer ya nggak langsung semena-mena bisa jadi manajer, harus belajar lebih banyak untuk menjadi manajer supaya nantinya bisa memimpin perusahaan dengan baik gitu. Ya, kecuali CEO menyamar. Ya. Iya. Dan itu hanya ada di Perancis. Ada di dalam. Iya, betul. Dirimu kemarin ini siapa ya? Perkantoran. Oh si Kantoran Bu ini, Ibu Novi. Iya. Bu Imel. Email. Oh itunya. Iya. Kirain. Apa yang paling berkesan? Bu Email apa yang paling Bu berkesan? Email itu ngebahas yang paling saya ingat ya. Itu kan general sekretari itu kan. Iya, dari Itu udah kepalanya perusahaan Jepang. sekretaris Iya, gitu, perusahaan iya. Jepang. Itu CEO aja kalau orang-orang kayak gitu ngomong ikut itu pasti. Pak jadwalnya jam segini nih. Wow, hormat ya pasti. Bisa sepowerful itu kan? Iya, benar. Apa tuh yang Nah, seru tuh? Yang seru tuh yang paling saya berkesan makanya saya ingat itu ada beliau ngebahas tentang prinsip Kaizen. Guys, Hmm. Jepang Iya, banget itu ya. prinsip Kaizen Jepang. Heeh. Jadi di sana tuh beliau bilang bahwa di Jepang itu nggak bisa kita nggak on time. Iya. Karena bisa langsung mereka bakal nggak respect sama kita kan. Yes, Iya, betul. jadi kita harus pertama tuh harus disiplin waktunya. Terus yang kedua harus fokus sama tujuan kita. Jadi beliau itu menjelaskan tentang pas lagi rapat itu harus langsung ke tujuannya juga, jangan Basa-basi. iya basa-basi boleh tapi di awal, tapi kalau udah mulai ya serius gitu Iya. kan. Terus yang ketiga beliau itu ngebahas mengenai respect. Di sana tuh orangnya emang respect juga sama kita. Iya. Di kita kan juga sama kan, hormat juga ya. Iya. Jadi gitu ya sih Pak, basic Kaizen. Tapi Dan itu yang bakal paling diterapin ya. Iya. Basket. Basket dong. Dia tetap mikirnya basket. Saya kayak Anak tinggalan basket basket ya. Mas ini toh, Mas Erigo toh, yang ke situ. Mas Erigo. Siapa Mas coba? Sanika. Sanika. Iya. Dia apa? Apa tuh belajar apa sama beliau? Kalau Pak Sandika sendiri itu ngasih tahu kalau misalkan nggak awalnya kayak pemasaran. Awalnya Pak Sandika kan bukan dari fashion, terus tiba-tiba ke fashion. Sempat ditanya juga sama saya sendiri, katanya sebenarnya intinya itu bukan dari fashion atau enggaknya, tapi ya gimana cara kita ngatur kalau misalkan kita mau kerja di sini ya kita harus punya apa dulu. Harus punya sesuatu dulu. Iya, harus punya sesuatu dulu. Nah, terus lihat perjalanan
karirnya Mas Andika itu awalnya tuh kaget saya karena sempet kerja di rokok, di jualan rokok gitu kan. Terus ternyata pas diceritain juga gimana bisa kerja di rokok terus pindah-pindah, awalnya direkrut terus nggak lama kayak mencari ini sendiri skill baru skill baru. Terus akhirnya ditarik lah sama Erigo jadi masuk ke Indonesia Fashion kita. Kalau kalian tahu nggak sih sebagian besar dari kemarin itu sebenarnya bukan orang-orang yang niatnya nyari itu. Ada Mas Yoga. Nyari apa maksudnya? Loh, Mas Yoga itu memang kepikiran dulu mau jadi head. Oh iya. Nggak ada. Semuanya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar kita. Iya. Dia perikanan, Kelautan. kelautan. Mas Yoga itu aku lupa. Intinya itu nggak ada yang satu jalur gitu kan. Kalau Mas Ari Perhotelan. perhotelan. Sandika itu ada lagi tuh sekarang udah di Eriko tuh sekarang makanya. Jadi aku melihatnya sebenarnya kalau kita pas di sesi ketiga gitu kan, itu satu memang gini, ya blocking ya, apa sponsor. Jadi kalau yang sebenarnya waktu itu sih deliverynya kalau yang hari ketiga itu kan kita ingin sharing kan sebenarnya, yang di industri masing-masing sekarang kita temuin sama anak-anak yang mau masuk ke industri gitu kan. Tapi ya benar kata si Syara tadi sih sebenarnya, setiap perjalanan orang tuh akan selalu punya ceritanya masing-masing. Nggak ada apa namanya, nggak ada patch atau apa namanya arah langkah itu yang setiap orang akan sama, akan beda-beda. Nah, kita ingin membuka itu karena fenomena yang kita lihat saat ini tuh banyak banget nih, wong aku ini sarjana kok masa iya kerjaanku apa gitu kan. Somehow kan kita mikirnya kayak gitu tuh kalau mau praktikal gitu ya. Tapi enggak juga gitu. Enggak harus seperti itu. Aku cerita di kelasnya dia. Saya tuh naik motor dulu jualan rokok. Keliling dari warung satu. Bayangin sehari harus ngunjungin zamanku itu 45 sampai 50 warung per hari. Berangkat jam 8, pulangnya sampai kantor udah setengah 8 dulu. Gitu. Makanya kita itu pengen ngasih tahu ke dunia bahwasanya sosmed yang kalian lihat itu nggak seindah kayak gitu loh kehidupannya gitu loh. Itu sih sebenarnya semangatnya. Makanya kita hadirin orang yang benar-benar expert di situ sama perjalanan hidupnya. Jadi beda-beda semua kan akhirnya. Tapi ya nggak apa-apa. Toh ujungnya tersesat di jalan yang benar juga gitu. Jadi jangan terlalu mendewakan bahwasanya aku jago di sini, which is okay gitu kan. Tapi setiap jalan hidup, wah itu wis macam-macam. Terserah Gusti Allah kan mau dijadiin apa. Gitu sih, itu sih sebenarnya yang hari ketiga itu pengen nyampein pesan itu sih sebenarnya. Bahwasanya nih kita punya nih adik-adik yang selama ini dicekokin informasi bahwasanya wah aku lulusan universitas ternama, kalau gajiku nggak segini, wah aku aja gajinya dulu pas naik motor ya 1 juta juga gitu. Cuman itu kan perjalanan, tinggal bagaimana pas waktu di situnya kita mau ngambil pelajaran sehingga kita bisa bertumbuh atau enggak gitu sih. Hari ketiga tuh. Hari keempat itu apa ya? Nggak melu meneh ini. Oh iya, wah itu powerful pasti. Nggak cuma modeling loh, diajarin bagaimana interview sama interview. Iya, interview. Aku ceritanya Pak Roy itu sampai ada yang gemeter kakinya sampai gini-gini katanya. Ya sih itu berkesan sih menurut saya. Karena nggak semua teman-teman itu dapat kesempatan untuk latihan interview tuh. Iya. Ya at least ngelihat temennya aja itu kan jadi sebuah experience, bener nggak sih? Betul. Nanti apa yang akan ditanya saya? Dia dulu interview nggak ada yang ngajarin. Zaman kalian mah banyak referensi. bikin CV aja udah banyak sekarang. Udah template. Udah template. Banyak tutorialnya ya, Pak. Iya, aku ngeliat CV masuk gitu kan kalau lagi mau ngerekrut, sama semua ini template-nya. Gitu sih. Tapi seru loh hari keempat harusnya ya. Seru banget. Itu yang seru banget. Iya. Kayaknya belajar apa interview. Terus badannya harus kayak apa? Even di jalan Kaki nggak boleh gerak-gerak gitu. Iya. Karena kenapa itu penting? Ya manusia itu kadang masih banyak yang menilai orang dari cover. Iya betul. Kalau teori jangan lihat don't judge from cover gitu ya. Itu benar, tapi manusia pada umumnya itu masih ngelihat. Tetap ngelihat. Sehingga cover itu masih tetap penting. Makanya Bu Anissa masih ngajarin bagaimana cara bersikap, tampilan. Iya, cara bersikap. Suara di film. Enggak, gua berpenampilan dan macam-macam gitu kan. Sehingga aku lihat penampilannya anakku kan ikut tuh yang hari terakhir. Wah, ini SMK nih kayaknya udah kayak anak kuliah semua katanya begitu. Udah kayak orang siap kerja itu komennya. Kita 5 minggu berarti. Ya terakhir yang graduation. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak ke kita? Iya.
apalah bebas. Apa kenapa ini orang entah berantah kok tiba-tiba bisa ke sekolah kalian apapun. Iya. Ada yang kalian Penasaran ya dari aksi kemarin? Penasaran sih, Bapak selain tertarik ke SMK kita karena LinkedIn kelas 11 itu kan rame kan, itu selain itu alasan Bapak ingin datang ke SMK 23? Karena kita pemilik sahamnya SMK 23. Betul ya? Kebetulan soalnya. Tapi itu sesuatu yang kita nggak rencanain. Tapi pada saat kita telah meeting 3 kali, terus udah mulai yang hari pertama, Pak Roy itu ngomong ke gua, kok aku baru notice ya Mas gitu. Iya. Ininya sama semua. Saya sebenarnya udah notice Pak dari awal, cuman itu jadi cocokologi kan. Iya. Ya, saya nggak terlalu ini gitu. Terus Pak Roy ngomong itu, terus kita kan terus ngomong kok pas ya gitu SMK 23 sama podcast 23. Jadi yang bikin menarik sebenarnya, Nah, boleh. kalau aku ya, pas waktu Bu Febi kesini, ya Bu Reza. Bu Reza Kesini, aku tuh amazed. Ada ya guru yang sesemangat ini gitu kan? Betul. Aku jadi penasaran, emang anaknya kayak gini gitu. Semangat. Karena takutnya, nah ini awal-awal ketemu, ini takutnya self claim bahwasanya dia gini. Ini bener nggak sih? Itu yang pertama kan. Terus yang kedua, kalau ini benar, kayaknya, wah ini terlalu ini tapi nggak apa-apa lah ya. Kayak ada panggilan. Dalam tanda kutip itu, kita itu, saya pribadinya itu kan dari kerja udah 20 tahun gitu kan. Udah banyak banget dapatnya. Ya selain gaji dan macam-macam, knowledge saya dapat, experience dapat dan macam-macam. Saya mikirnya cuma satu, nggak boleh berhenti di saya. Ini harus saya harus saya iniin gitu kan. Waktu itu kayak panggilan aja bahwasanya saya sih yakin sih kedepannya Indonesia harusnya kalau orang-orang yang kayak kami ini mau benar-benar sharing tanpa ini ya, tanpa agenda yang lain gitu kan, harusnya bisa membantu. Karena narasi di luar itu kan sebenarnya wah Gen Z ini begini. Saya ketemunya malah iya ada gitu kan, tapi kan jangan itu jangan diiniin, jangan digede-gedein terus gitu kan. Bahwasanya nggak apa-apa, memang itu saya dulu juga waktu kalian kayak gitu, wah ini mah mending. Kalau anak SMK 23 kan, kalau saya disuruh kayak gitu dulu gak bakal datang. Itu penyakitnya anak muda pasti. Iya. Karena melawan dari kebiasaan. Kalau saya sih, ya saya yang kenal duluan sama Bu Reza. Ya, Bu Reza. Saya ngobrol cukup lama di WA sampai kita putusin. Saya share profilnya, ayo kita undang ke sini gitu. Dan memang yang habis podcast itu yang paling tertarik Mas Dwi gitu. Kalau saya berangkatnya sebenarnya dari keresahan soal di dunia sales sebenarnya, di dunia sales gitu kita tuh ngerasa nyari talent tuh sekarang susah. Jadi kita juga dulu goblok urusan sales. Sorry saya pakai bahasa ini karena kita juga bukan orang sales. Tapi belakangan itu kita nyari talent tuh bener-bener susah karena willingness untuk learningnya tuh pendek gitu, kurang gitu, dan itu kan distereotipkan gitu kan ya, digeneralisir, wah ini anak Gen Z beginilah. Ada yang saya juga jujur ngalamin di kantor 3 hari join, resign, 1 hari sorenya naruh laptop keluar gitu. Jadi apa yang terjadi di sosmed saya ngalamin dan cukup painful yang saya rasain gitu. Tapi di sisi lain kita kebetulan juga suka ngobrol, habis itu ada beberapa teman-teman Gen Z yang kontak di LinkedIn juga mentoring bono lah gitu, direct one-on-one gitu kan ya. Kayaknya enggak semuanya begini. Kebetulan juga waktu itu saya jalan ke beberapa kampus di 2025. Bahkan yang terakhir yang saya cerita ke kalian kan, di kampus saya sendiri, kakak-kakak kalian udah S1, udah lulus, begitu ditanya kalian mau ngapain, bingung semua. Akhirnya kita jadi ngerasa terpanggil gitu. Nah kebetulan ya itu ketemu itu, kemudian Pak Roy ya Pak Roy juga nyaut di LinkedIn yang sebelumnya kita nggak pernah. Ya kita nggak pernah kenal, kita tuh nggak pernah kenal Pak Roy sebelumnya. Komen-komenan sama Dwi, habis itu Jimit. Iya, Google Meet habis itu. Jimit 3 kali ya. 3 kali jalan. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang direncanain ya kita planning gitu, tapi kalau bicara awalnya dari mana enggak. Kita jadi kayak kebetulan punya punya timeline yang sama dan punya concern yang sama, walaupun expertise-nya beda-beda. Makanya waktu ada beberapa hal misalnya
kayaknya jangan gua deh gitu. Kita juga tahu diri gitu, Tahu itu diri bukan urusannya sales dan segala macam. Buka mindset gitu ya, awal-awal Bu Anissa gitu. Juga. Kalau saya ngomong kayak gitu kalian mah melek nggak bakal merem ya kan? Dan Bu Anissa suaranya kebetulan wah. ya gitu, kebetulan kita punya ininya masing-masing lah gitu. Dan Iya. saya dengan networking, Mas Dwi dengan networking dan ininya juga gitu. Jadi begitu. Jadi awalnya aksi itu sebenarnya kalau dibilang kebetulan, bukan kebetulan sih, coincidence aja gitu. Kalian tahu film Avengers nggak? Dr. Stark. Nah itu kan dia ngomongin timeline tuh. Kalau kalian tahu yang seri-serinya berapa tuh? Kan tuh ada 11 ya. Itunya. Nah itu tuh ada ngomongin soal waktu tuh. Dimana kalau dia ngerubah waktu di satu titik, itu akan ngerubah ke ngerubah yang lain gitu. Nah, itu semangat. Dan itu tuh ketemu satu garis. Jadi kita tuh ngerasa kemarin ya udah ketemu satu garis. Kalaupun nanti berubahnya, kita sih nggak pengen ngerubahnya ke belakang sebenarnya. Iya, ke depan. Ngerubahnya justru buat kalian ke depan. Siapa Kalau tahu. di Avengers kan ngerubahnya jadi ke belakang kan, Iya. gitu. Dengan begini-begini. Gitu sih, Vi. Jadi sebenarnya jujur kebetulan timelinenya sama, waktunya juga nggak lama. Jujur kita tuh yang orang corporate gitu ya, kita tuh juga biasa cepet. Saya tuh termasuk yang, mohon maaf ya, kita termasuk yang skeptis kalau kerjasama dengan instansi kayak Betul, gitu. betul. Jujur, karena apa? Biasanya lama. Oh. Kita harus, oh nanti ketemu dengan Si A, si B, A, si A. nanti present lagi ke si B gitu, nanti ketemu Pak ini yang lebih tingginya lagi gitu. Nah, ini nggak cepat. Kita tuh udahlah, kita ini aja gitu pro bono bla bla bla, yang penting jalan. Iya. So saya sih ngerasa, kami juga ngerasa kita beruntung bisa dapat momen ini. Ya. So mudah-mudahan keberuntungan itu juga bisa dirasain sama teman-teman gitu. Karena nggak ada aksi, saya nggak bakalan ke Pademangan tuh sejujur-jujurnya tuh. Ya nggak pernah sih kita sih. Nggak ada kepikiran. Bukan, Seru Pak, seru karena apa? Saya tuh kalau ke Jakarta Utara paling ya arahnya yang seberang. Ke apa namanya, Priok kayak gitu kan ya. Priok gitu. Pademangan tuh saya nggak pernah kepapar lah gitu. Paling jauh ya sampai Kemayoran. Itu kan agak nempel-nempel lah ya gitu. Dan salah satu yang bikin saya concern itu kan adalah banjir, karena pas kemarin kita mulai kan hujan lagi ini ya tuh. Iya. Begitu tahu apa Bu Reza mobilnya sampai ngelewatin banjir, wah banjir lagi, gua nggak punya nyali lewatin banjir. Ada gitu-gitunya gitu. Tapi ya beruntung, jadi buat kita juga terima kasih buat teman-teman sama guru-guru di SMK 23 yang udah ngasih waktu, kesempatan, dan kalian juga kita ngerasa ngasih vibe yang sama. Positif ya. Sejujurnya saya di yang penutup ya, saya lagi, kaki saya tuh lagi cedera beneran gitu, itu lumayan ini. Kemudian yang pas podcast juga saya sebenarnya lagi nggak terlalu fit sebenarnya. Bukan yang podcast, yang pas sesi saya. Yang kedua itu sebenarnya saya lagi nggak fit, bener-bener nggak fit gitu. Tapi karena energi dari kaliannya balik, lumayan tuh. Dan efeknya sejujurnya setelah podcast, setelah yang kedua, ngisi kalian, saya pulang itu gue tidur nyenyak. bablas. Pokoknya dari nyampe rumah jam 4, saya baru bangunnya lagi besok jam 7. Karena bener-bener kekuras gitu. Karena emang mereka energinya luar biasa semua. Ada yang mau disampaikan lagi? Apalagi Kan ini kita baru dengerin dari busana, dari perkantoran, sama dari apa namanya akuntansi. Apa yang kalian kepikiran selanjutnya gitu? Apa kayaknya aksi tiap minggu lucu juga nih gitu? Misal. Gimana? Tapi izin Pak mau nanya. Aman. Pak. Sama kan ada kegiatan aksi nih Pak. Pasti kan bukan kita doang kan yang kayak suka ngeluh atau gimana. Pasti kan pengisinya juga merasa kayak aduh males banget, itu pernah nggak sih Pak? istrinya yang ngeluh. Wah. Sejujurnya Iya, pasti lah. Ya pasti sih. kita sih nggak ngeluh. Kita sejujurnya saya sendiri banyak ngobrol lah sama Dwi gitu. Saya happy malahan, happy banget. Dwi juga happy banget walaupun cuma sempet 2 kali ya. 2 kali ya. Tapi happy banget. Kalau iya benar sih. Kalau dibilang ngeluh sih enggak. Karena itu sebuah inisiasi baru gitu kan. Saya tipikalnya kalau ada mainan baru itu harus dikulik. Gitu. Sampai mentok. Cuman gini, aku cerita di tempatmu ya. Any single activity atau keinginan atau apapun itu akan selalu ada trade off. Akan selalu ada resiko yang setiap pilihan itu akan selalu akan ada resiko. Iya, betul. Jadi saat saya misalkan hari Sabtu harus ke Pademangan, resikonya mungkin waktu sama anak istri saya berkurang. Iya. Tapi kan tinggal kita pilih sebenarnya prioritasnya, kita pilih sebenarnya antara manfaat sama mudaratnya gitu kan. Toh aku ke Pademangan nggak setahun gitu kan, iya kan, nggak 52 minggu gitu kan. Jadi
buat saya pribadi nih ya, nggak, kalau yang lain mungkin punya perspektif berbeda. Ini kayak sebuah pengabdian aja. Karena aku melihat ya itu tadi, mungkin kita nggak akan pernah bisa merubah dalam waktu yang dekat, tapi harapan kita dari kalian semua ini nanti akan mengisi posisi-posisi tertinggi. Jangan bully-bully mulu gitu loh. Indonesia itu nggak kekurangan sumber daya manusia gitu loh. Itu sih harapannya itu gitu loh. Dan ya semoga itu terjadi. Gitu Mas Dewi. Ada mau ditanya juga? Ya, bener, apa sih? Basket. Tim basket favoritmu apa? Tim basket NBA. dari NBA Hmm. itu punyanya Stephen Curry. Oh ini Washington. Iya. Generasi Berarti NBA. playernya Stephen Curry juga. Iya. Oh, Nggak Jamoran nggak? Jamoran juga. Kalau zaman kita mah nggak ada pilihan lain. Siapa? MJ. Ya, iyalah. Zamanku mah Oh itu. maaf Rodman. saya Rodman. Sama. Oh iya. 91. Ya, Rodman. Gimana kita? Oke, thank you. Terima kasih, teman-teman bertiga teman-teman. udah datang jauh-jauh. Nanti switch sama teman-temannya yang di sana. Di-onin aja nggak apa-apa. Di-onin Kalau aja. masuk. Siap. Lagi di kipas. Oh, udah mulai di kipas. Siapa? Jadi matiin dulu lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sip, sip. Thank you ya. Thank you. Siap. Terima kasih. Sekarang kita tes lagi namanya, tapi yang di sana dulu. Kalau yang itu aku hafal masih. Siapa? Kalau ini mereka Nggak, memang betul. tetap. Siapa yang pernah? Afifah. Yang pernah? Galuh. Oh iya, ini Serah. Pakai. aman pakai. Duduk aja sih. Itu angle saya bagus nih. Nah, oke, kita kasih apa namanya? Ini blockingnya udah pas. Mic-nya geser. Kita Biasanya kurang ke sini. Oke. kita kasih privilege. Ya. Angle-nya kiri apa kanan? Kiri kanan. Kita sini aja. Enggak apa-apa, kalau mau tukeran kita tukeran. Enggak ada masalah. Aman. Saya pindah ke sana. Karena saya juga sebenarnya angle-nya kiri. Lebay. Lo beneran angle gue tuh kiri. Kan gue kanan dulu dihantem apa? Pas tawuran, jadi Iya. kiri Oke. yang lebih. Namanya siapa? Keisha. Aduh. Jadi kalau ini nggak usah dihafalin lagi ya. Kita nggak ada janjian sebelumnya kan? Kaget Keisha. Iya. Walah. Dua Keisha. Keisha apa lengkapnya? Keisha Kalila. Oh ya, Keisha Kalila. Keisha Rahmatika. Oh, Keisha. Oke. dari retail sama Digital. Digital. Ini pertanyaannya mungkin agak ngulang nih. Kegambar nggak sih kalau retail dulu kerjanya apa gitu? Pas mau masuk pertama deh, Enggak sama sekali. pengennya masuk apa? SMA. kenapa masuk SMK? Karena aku mikirnya aku nggak bakal kerja gitu loh. Jadi kayak tutup mata banget soal kayak kerjaan segala macam. Karena mikirnya abis sekolah maunya langsung kuliah. Dan ternyata aku didaftarin sama tante aku masuk SMK. Kok tantenya? Iya, tante aku yang daftarin. Jadi aku kayak aku bener-bener seminggu itu pas udah masuk SMK aku nangis, bahkan MPLS aja aku nggak ikut. Pengenalan sekolah ya? Iya, Ospek, itu aku ospek. nggak ikut sama sekali. Sampai sekarang nggak ikut juga. Udah dong. Sekarang udah terbuka nih. Kalau Keisha? Sama, kurang lebihnya sama Keisha juga. Hmm. Karena awalnya itu saya memang kepikiran untuk masuk SMA saja gitu. Hmm. Nggak kepikiran buat ingin kerja dulu lah gitu intinya. Nah terus tiba-tiba karena saya pengen mencoba masuk negeri seperti itu Pak, karena saya SD, SMP-nya itu swasta, saya pengen nyoba negeri dulu. Dan kata guru SMP saya, kebetulan yang waktu itu mendaftarkan guru SMP saya, dibantu oleh guru SMP saya. Dan kebetulan katanya saya bisa maksudnya masih ada peluang untuk saya masuk negeri tapi SMK seperti itu. Nah dari situ saya coba diskusikan juga dari orang tua juga gitu, berdiskusi, berunding, dan saya akhirnya mencoba dulu lah buat SMK seperti itu, dan betul saja ternyata saya masuk ke dalam SMK 23 ini kepilih gitu. Nah terus selanjutnya saya tuh benar-benar sebelumnya nggak kepikiran untuk masuk jurusan bisnis digital ini karena benar-benar saya nggak ada gambaran Pak ke depannya sebelumnya. Nah makanya dari itu kenapa saya bisa milih jurusan bisnis digital ini, karena menurut saya apalagi di era sekarang ya Pak, semakin berkembangnya era sekarang, banyak sekali sekarang menggunakan digital, lalu juga sekarang penjualan melalui digital, lalu juga pembayaran sekarang juga sudah banyak yang menggunakan digital seperti itu. Jadi saya berpikir ke situ. Oke, kelas retail dulu nih, aku penasaran. Bentar, tapi aku masih ada Oh, iya, penasaran. silakan. Kalian kan ngalamin masa yang di awalnya nggak happy gitu, even nggak Iya. pengen gitu Gak kan? pengen. Kenapa kok nerima gitu? Banyak nggak di antara teman-teman kamu yang kayak gitu juga? Oh banyak di kelas aku. Banyak. Dan mereka juga nggak tahu sebelumnya itu retail itu apa. Oke.
Ada yang sampai mutusin keluar nggak? Mutusin keluar, ada yang pindah ke SMA. Jadi dia berhenti dulu setahun gap year, baru masuk lagi ke SMA. SMA gap year. Makanya. Aku tuh ponakan gua aja gap year tuh kuliah, ini SMA mereka milih gap year. Iya. Masih banyak. Keputusan yang berani nggak sih itu kayak gitu? Ya pilihan lagi. Kamu pernah kepikiran nggak untuk Aku kepikiran, tapi aku mikirnya kalau misalnya bangku kosong aja, kan abis itu pas udah dicek ternyata nggak ada. Oh, maksudnya di Di sekolah. SMA-nya. Akhirnya udahlah, telan aja gitu ya. Iya. Apa yang akhirnya mencintai nih, Boy? Kan ujungnya mencintai sekarang Itu nih. sih awalnya mungkin dari pertemanan ya. Oh. Karena pertemanan itu sangat mempengaruhi Ya, karena tiap hari ya. Betul, Iya. lingkungan. Jadi mungkin lingkungan teman kelas aku ini agak positif, bukan agak positif, tapi emang positif. Ah. Dan mereka itu benar-benar yang bisa support, Iya, iya. benar-benar nggak ada sama sekali bullying, itu nggak ada. Jadi mereka juga merasa Miring katanya, suruh Oh, ngadep iya. sini. Mereka juga sama kayak aku perasaannya, jadi mereka saling ngerti lah. Oke. Jadi dari situ aku Akhirnya mencintai. iya. Apalagi tadi ya kita ngobrol-ngobrol di depan kan kantinnya nggak muat, jadi akhirnya makin di kelas aja gitu. Iya. Lu belum tahu kan? Nggak. Berapa muridnya total? Kalau kemarin kan 200 lah Ya, kalau kali 250. 3 750. Sekitar 800 Ya, ya. 800 ya. Kantinnya tuh nggak muat, jadi mereka memang akhirnya deket karena emang nggak ada kantin. Oh. Kabur juga nggak bisa, nggak ada kantin. Iya. Kalau kita kan dulu kerjanya kabur ya. Kita. Iya. So, jadi sempat kepikiran tapi karena udah keburu deket dengan teman-teman jadi ngerasa lebih vibe-nya lebih. Iya. Jadi lingkungan juga ngebentuk Betul, kayaknya. betul. Guru? Kalau untuk guru kan awal-awal aku masih kayak aduh, apalagi ketemu bunda kan. Itu Bunda kan siapa tuh? Bunda Reza. Bunda Reza. Bisa disebut. Ngomongin nih masa puasa. Dia itu cukup tegas orangnya, tapi setelah kita udah mengenal lebih dalam itu orang baik banget. Beres nih. Ngolah dulu. Tapi gini, ini kan yang ngeliatin podcast kan banyak dari teman-teman profesional ya. Honestly waktu itu aku juga nggak ngeh. Ternyata ada sekolah yang memang buat retail gitu loh mas. Itu Kamu aja nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau aku udah tahu deh. Nggak, waktu aku pertama itu ada ya. Aku mikirnya SMK dulu zamanku yo. Ah. Kan ada SMK itu isinya kalau nggak STM, SPBMA waktu itu pertanian, sama yang akuntansi, Ya. sama busana, tata boga yang gitu-gitu lah. Aku tuh nggak ngeh kalau ada yang sampai belajar ngasir gitu tuh. Makanya nih mungkin yang generasi aku nih ya. Ternyata sekarang tuh kalau teman-teman yang di retail nih, mau apapun itulah ya, mau yang di hyper super minis dan macam-macam event yang di di department store itu banyak. Jadi kalau mau nyari anak magang atau karyawan baru udah nggak usah milihnya nggak susah sekarang. Nggak ada yang spesial. Mereka udah ready gitu ya. Jadi yang diajarin apa dulu? Kasir, Ngasir terus stock of name iya, gitu ya. betul. Penampilan ya kan. Kalau itu kan frontliner kan. Iya. Ada loh. Dan aku baru ngeh gitu. Kalau itu ada. Dan di sekolahnya itu kan banyak banget tuh mesin kasir Iya, mereka tuh. Malah ada sekolah itu beberapa sekolah yang ada punya Iya, tokonya. tokonya. Kan? Marketnya. Iya, makanya. Kenapa kalian nggak ada? Space-nya nggak ada ya? Mau ditaruh di mana kalau Alfamart bukan di situ ya? Makanya. Ya. Tapi kalau digital apa yang dipelajarin? Aku kan ada sedikit pernah ikut full stack digital tuh secara holistik. Kalau di sini apa? Kalau untuk digital ini saya belajar bagaimana caranya digital marketing, memasarkan produk secara digital, membuat platform online, lalu juga kita membuat IG bisnis, bagaimana caranya membuat konten yang baik dan benar seperti itu, terus juga bagaimana caranya live streaming seperti itu sih Pak. Technical berarti. Iya. Berarti didesain untuk berada di balik layar. Betul, karena kita lebih ke digitalnya aja. Jadi untuk yang beraksi itu lebih ke retailnya seperti itu. Oh gitu. Oh jadi dikonekin ya? Iya betul Oh. betul. Jadi kita saling kerjasama betul. Ya kayak kasirnya Alfa Indo sekarang kan juga masang live gitu tuh kadang. Ada yang nggak tahu dulu itu kayaknya memang brandingnya mereka ya. Dulu mereka sih punya tim sosmed sama kasirnya mereka yang memang secara Kayak influencer look sama mereka ya? engagementnya di setting influencer itu mereka dulu ada timnya sendiri. Cuman nggak tahu kayaknya setelah 2022 kayaknya nggak terlalu kepapar. Gua nggak tahu mungkin karena algoritmanya berubah tapi emang udah nggak se-heavy dulu. Kalau dulu sempet tuh kasir-kasir yang memang secara look, secara engagement tinggi itu di sosmednya main sampai tiap sebulan mungkin sekali 2 kali itu mungkin di Alpha Tower.
Oh gitu ya? Iya, sampai segitunya. Karena di manage bener-bener sama operationnya gitu. Tapi ya kalau itu sekarang nggak dimanfaatin kan sayang dong. Wong yang warung Madura aja live sekarang. Iya. Pernah lihat kan? Iya pernah. Mama gitu. Betul. Iya. Pernah dikasih tahu Pak Yoga waktu Oh, iya, pas- iya, iya. Pak Yoga Warung yang ngasih tahu. Madura, iya. Siapa sih? Mari. Mari. Jadi di dekat sini nih, di sekitar barat lah, sekitar barat. Iya, ya itulah makanya the beauty of digital marketing kan. Betul. Jadi itu jangan cuma ya inilah. Kalau aku mikirnya technical oke gitu kan. Kalau ditanya emang Bu Ari itu tahu technical kagak, dia mau naruh handphone doang, mau ngecek aja gitu kan. Menarik sih memang. Terus sekarang balik lagi nih ke cerita aksi. Gitu Aksi, kan. iya. Kalau tadi Sama pertanyaannya yang tadi. Kalau pertanyaannya kayak gitu tadi, tapi kalau menurut teman-teman nih ya, kan ini nggak tahu nih pada mau kuliah tadi kayaknya ya, semuanya pada mau kuliah gitu kan. Kalau aksi itu kan lebih banyak kemarin kita ngomongin di luar akan seperti apa. Sebenarnya masih relevan nggak sih dengan teman? Kan akan terbagi tuh kalau saya tanya kemarin ya, ada 4 tipikal anak SMK pas waktu nanya. Yang pertama lanjutin kuliah, yang kedua kerja, yang ketiga nikah, yang keempat nggak tahu apa-apa mau kemana gitu kan. Selalu ada pilihan seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih relate nggak sih dengan teman-teman yang mau kuliah, aksi-aksi yang kita lakukan kemarin itu sebenarnya? Masih sih ya. Iya. Masih. Apa yang ini? Apa yang paling relevan? Mungkin karena kan kalau misal kita kan SMK ya. Iya, betul banget SMK. Belum tentu kita bakal karena kita udah punya materinya. Kayak kita udah ngerti, kan kita udah PKL juga kan. Jadi kita udah praktek. Jadi udah tahu kemampuannya, kita, iya, betul. kemampuan kita. Jadi mungkin itu kemungkinan besar kita bisa memikirkan untuk langsung kerja juga nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak ada masalah. Karena kita tidak ada yang tahu kan ke depannya, misalkan kita bisa kuliah, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak bisa kuliah dulu, kita bisa sambil kerja, cari-cari pengalaman yang lebih banyak dulu untuk ke depannya seperti itu. Tapi tetap tujuannya salah satu ininya tetap untuk kuliah lagi gitu. Betul. Tapi nilai-nilainya kalau misalkan kalian kuliah gitu dengan aksi gitu masih relevan nggak sih? Value-value-nya kemarin Yang kalian kan dapat, banyak banget yang yang didapat pelajari. tuh. Ada yang mindset, ada yang bagaimana bersikap dan macam-macam. Kalau di kuliah gitu misalkan, akan masih tetap relevan nggak? Menurut saya masih sangat relevan, Pak. Ah. Karena kan kita juga diajarkan bagaimana personal branding, lalu juga bagaimana cara kita bersikap, lalu bagaimana attitude. Yang paling penting itu adalah attitude, itu sangat penting untuk kita ke depannya nanti. Seperti itu. Iya sih. Karena kalau menurutku nggak cuma buat yang kerja sih semua Betul, kemarin betul. itu. Karena itu kan kayak holistik kan kita ngobrolnya mulai dari kepala, hati sampai makanya orang yang nggak Sampai munafik action. itu Iya. antara yang dipikirin, diomongin sama dilakuin itu harus Sejalan. sejalan Iya, gitu kan. iya. Makanya itu sebenarnya ujungnya itu. Tapi kalau didengar kan kayaknya ini ya kalau yang nonton ya, yang diomongin kok kayaknya teoritis banget ya, attitude dan macam-macam. Tapi kalau menurut kalian itu tuh teoritis atau praktikal kemarin? Atau memang sesuatu yang mungkin dilakukan kok sebenarnya dan harus dilakukan. Atau ini cuma wah ini mah Mungkin teori doang. dilakukan Iya, sih. mungkin harus Karena itu hal yang harusnya harus Logik kan? Iya, basicnya, Yes, betul. basicnya. Tapi sebelumnya kalian ngerasa memang udah tahu itu atau belum tahu, terus begitu dibuka terus oh iya itu logik kok, karena gini Gen Z itu kan sangat logik kan, apa harus ada logiknya dulu, harus ada penjelasannya dulu misalnya gitu. Ada nggak momen yang misalnya kalian ngerasa sorry ya sebelum aksi misalnya kayak dunia kerja gitu-gitu doang gitu-gitu, tapi begitu kemarin dibuka oh ternyata kalau kerja tuh harus begini ya, harus begitu ya. Mungkin kalau tadi yang kelas perkantoran kan misalnya soal disiplin aja, misalnya disiplin apa yang kalian ini. Kalau menurut saya gitu, Hmm. aku dulu aku kan udah pernah PKL ya sebelumnya, jadi aku udah pernah diajarin. Aku PKL itu front desk dua-duanya, jadi kasir sama front office di hotel, jadi kayak udah tahu. Jadi secara pas dipaparin materinya, oh udah masuk gitu. Jadi ya udah kita tinggal dalemin aja. Betul, kurang lebihnya sama-sama Kesha juga, karena juga saya sebelumnya PKL, pernah live streaming juga, Oh, jadi oke. sales juga, Oh, seperti gitu. itu. Iya. Tapi kan yang membedakan mungkin ya, kan kalau PKL teman-teman masuk supervisornya pasti yang bukan yang high level lah. Tapi kemarin yang kita datengin kan ini Ya, udah betul. top-topnya nih kemarin tuh. Apa sih yang ngebedain sebenarnya pas waktu PKL ketemu sama yang praktisi sama yang udah orang-orang yang benar-benar di pucuk-pucuk pimpinan, apa sih yang berbeda? Di pekerjaan sama ketemu orang yang kalau pas PKL nggak bakal ketemu nih orang-orang yang gini nih gitu misalnya. Kamu kan ketemu Mas Ari ya, Iya. dia kan orang Family Mart. Sementara Iya. kamu dulu Mato gimana? Aku di
Lotte Mart. Lotte Mart mana? Ketemu sama Mas Arinya gitu susah kan? Iya. Di Apa Lotte yang Mart kan paling ketemu orang supervisornya toko segala Oh, macam iya. gitu. Ketemu kan? tapi sibuk juga. Iya, makanya. Apa yang dirasa atau Dirasa. yang berkesan atau yang valuable? Sangat berkesan banget dan kita juga bersyukur banget kedatangan narasumber yang Ya, coach-coach hebat Iya. ya. Iya, bener keren banget. Soalnya kita juga perlu bimbingan lebih dalam lagi ya sama mereka. Karena kan kalau misalnya di PKL itu kan cuma ya udah kamu nanti kayak gini Kerja ya, kamu gini gini ya. ya, nah kayak gitu. Iya. Basic banget. Heeh. Dan kalau misalnya Pak Arya tuh bener-bener ngejelasin dari awal sampai akhir. Terus banyak teman-teman aku juga yang nanya dan penasaran dan dia kasih tahu secara logis dan kita kayak langsung oh iya ya, betul Iya, juga ya. bener gitu. Iya, kelas kalian tuh kalau nggak salah kelas yang paling terakhir keluar selesai nih. Iya, kalau nggak salah. karena betul. pertanyaannya banyak. Betul. Ya karena nyambung banget. Iya. Kalau yang di digital sama Mas Digital Yoga sama Mas Betul, Yoga. sama Mas Pak Yoga seperti itu. Waktu kemarin juga kita diajarkan bagaimana caranya memasarkan produk di e-commerce. Seperti Iya. itu juga belajar AI di era sekarang kan penting banget AI. Jadi kita ditekankan untuk belajar AI lebih dalam lagi seperti itu. Yang paling berkesan apa sih dari Mas Yoga kalau kemarin? Mas Yoga Yang itu kan orangnya seru kalau Iya, ngobrol. seru betul. Dan yang paling berkesan menurut saya ilmunya sih Pak. Saya benar-benar kayak wow, ternyata dunia sales seperti ini ternyata nggak semenyeramkan yang kita bayangkan seperti itu sih Pak. Nah, apa yang kamu bayangin? Betul. Karena yang menurut saya yang saya bayangin dunia sales itu keras Pak. Iya sih. Benar, kita jadi harus punya mental yang kuat kalau mau terjun ke dunia sales seperti itu. Pertanyaannya gini nih, kan di kelas udah hampir 3 tahun belajar digital marketing. Kemudian ketemu yang benar-benar saya ya, benar-benar praktisi gitu ya. Saya diingetin dulu loh, hadap kamera. Benar-benar praktisi. Iya. Ada gap nggak sih sebenarnya antara dua ini? Apa yang kayaknya ini wow baru gitu kan? Yang selama ini aku belajar tiba-tiba Mas Yoga sampaikan apa yang benar-benar baru yang kamu rasain? Menurut saya sih sebenarnya Apa? yang menurut saya baru itu adalah ketika Pak Yoga menyampaikan materi yang benar-benar yang sebelumnya tadi saya sudah bilang sih Pak, AI itu ya? itu yang paling penting dan ternyata ya itu nggak cuma ChatGPT aja gitu, ternyata Iya, banyak iya. betul sekali. Dan itu kalau di dunia digital powerful. Iya. Iya. Dan itu sangat digunakan sih Pak. Iya. Sampai- Even bikin ini aja deh, mau bikin konten LinkedIn 30 hari Iya, gitu betul. Asalkan tidak disalahgunakan AI-nya, Iya. betul. Cuman ya tetap harus wise lah pakai Iya, AI. betul. Kalau cuma copy paste Betul, betul. tapi nggak promptnya Iya, nggak iya. oke ya, jadi ketawain orang juga gitu kan. Betul. Cuma Kalau dirimu apa yang ini kayak wow banget nih setelah ketemu Mas Ari gitu? Banget mungkin karena di PKL aku itu kan cuma suruh-suruh aja ya, Iya. bukan yang hal yang kayak benar-benar teori banget gitu. Iya, iya. Jadi pas udah Pak Arianto jelasin, jadi kayak oh ternyata harusnya bisa kayak gini loh sebenarnya aku kenapa aku harus kayak gini ya waktu PKL. PKL. Jadi kayak udah tahu gitu loh kedepannya itu kayak gimana kalau misal kamu PKL lagi di retail, Ini- kerja di retail. Iya, buat teman-teman retail yang nonton kalau nyari karyawan nih SMA 23 di sini. Iya. Pertanyaan nih, kalau boleh ngebalikin waktu, Wih, berat ini. kira-kira mau ngulang aksi lagi nggak? Enggak sih. Mau. Kenapa? Karena banyak materi atau pelajaran kan nggak cuma tentang retail ya. Nah, Di situ semuanya diajarin, bahkan attitude segala macam. Menurut Iya. saya itu di era zaman sekarang itu sangat penting. Nah, sorry. Tapi kan di sekolah guru juga kan ngajarin etika kerja mesti begini, ngantor nanti akan seperti ini, kalian punya atasan akan seperti itu gitu. Kenapa kalian ngerasa berbeda atau gimana? Iya, mungkin karena vibes-nya kali ya. Karena kan dari narasumbernya yang benar-benar langsung terjun langsung, bukan kayak guru doang gitu. ahlinya ahli lah. Iya, Oh, jadi kalian ahlinya ahlinya gitu. ahli. Kalau yang gini deh, pertanyaan sebenarnya gini, apa yang berubah saat sebelum ikut aksi sama sesudah ikut aksi Kesya? Apa yang berubah? Untuk saya- Kesya yang gini makanya Iya. gitu. Untuk saya lebih disiplin lagi untuk kedepannya seperti itu dan juga saya jadi bisa memanage waktu. Saya juga belajar bertanggung jawab, lalu juga saya belajar untuk memperbaiki attitude saya kedepannya seperti itu untuk di dalam. Jawabnya teori soalnya. Kalau yang paling berubah apa? Misalkan kalau dari waktu sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Mungkin kalau untuk waktu saya masih tidak terlalu peduli dengan waktu, masih iya? seperti
bukan tidak peduli sih, lebih tepatnya mungkin kayak oh nanti aja gitulah maksudnya. Nah terus setelah aksi ini saya lebih kayak ayo kita harus bangkit dari sekarang untuk mengejar masa depan. Kalau Kesa? Seperti itu sih. Kalau aku Yang berubah nih apa yang dirasain dari diriku setelah Yang berbeda. yang berbeda. kan aku PKL udah lumayan tahun lalu ya Pak. Jadi aku ngerasa aduh kebuka lagi nih. Kayak gitu. Jadi ya ngerasa lebih semangat lagi sih Pak. Karena adanya aksi. Iya. Kalau ada yang kalian nggak ngejalanin 5 minggu ya, 5 hari lah ya, 5 hari. Kalau ada yang perlu diperbaiki dari aksi, apa kira-kira? Apapun, kelamaan, narasumbernya ini atau lah. waktunya kecepatan, Atau waktunya kecepatan. Karena gini, kalian itu pilot pada akhirnya gitu. Saya nggak tahu ya, tapi saya self proclaim aja lah. Kalian adalah sekolah pertama di SMK, mungkin di Jakarta, mungkin juga di Indonesia yang modelnya dalam satu sesi 5 minggu mempertemukan langsung praktisi sama ini dan benar-benar masuk dengan. Karena kadang-kadang ada yang datengin tapi modelnya tuh ad hoc gitu loh. Nanti datang satu, nanti hilang lagi. Kalau ini tuh benar-benar simultan dan udah ada rangkaian dan tersisi kan. Ya, ada tersisi. Nggak ngomongin cuma technical, udah macam-macam ini kan. Karena kita juga jadinya setelah pilot ini kita juga bertanya juga ke kita gitu ya. Habis ini ngapain? Ya, habis ini apakah kita menjalankan model yang sama atau gimana gitu. Nah, kalau ini boleh kasih masukan lah sebagai feedback. So far sih bagus banget. Iya. Karena mungkin ini pertama kali ya. Jadi kita tuh nggak bisa menilai Pak. Tapi kalau kalian ngejalaninnya kan mungkin ada hal-hal yang perlu di-improve. Hal kecil-kecil lah. Kalaupun konsepnya nggak kalian aware gitu, tapi mungkin hal-hal kecil-kecilnya mungkin apa? Mulainya jangan ke pagian, misalnya kayak gitu-gitu. Atau jangan 5 minggu. Mungkin ini kali ya Pak, duduk kali ya. Oh karena lesehan ya? Iya, jadi kayaknya enakan bangku. Iya, betul. Dengan bangku. Iya. Kalau bangku di hall itu hallnya yang gede harusnya. 250 orang loh dalam satu tempat. Iya. Kalau kayaknya apa? Nah, kalau untuk saya mungkin dari waktu ya Pak, waktunya waktu itu kurang panjang sedikit untuk yang waktu kelas industri seperti itu, karena waktu pertemuan di ketiga. kelas saya, iya betul, di kelas saya masih banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya Pak, masih ingin sekali bertanya, tetapi waktunya sudah habis sampai sini. Ya Jadi sebenarnya tidak bisa. Penisirin. ya sebenarnya waktu itu tuh sebenarnya kalau kebetulan gua kan ada ya, lu juga ada kan? Ada kan. Yang ketiga? Ya elah. Kan Oh iya, podcast oh iya betul. Sebenarnya di momen itu tuh saya udah sempat ngomong tuh kalau misalnya ini lebih dari jam 12 kan kalian harus pulang jam 12 misalnya. Itu seperti apa gitu. Karena kita khawatir tuh. Karena kalau di sekolah kan ada jamnya. Ya, Takutnya kemudian- kalau kita lebih malah nanti orang tuanya komplain Orang lah tua, kayak gitu-gitu. ya. Tapi ini kalau kayak gini malah kalian yang kurang nih sebenarnya di sesi ketiga. Saya kan tahu yang di sana ngerasa kurang juga. Benar sih. Iya. Karena kalian sejam ya kemarin ya, praktis cuma sejam lah ya Iya, sama praktis sih. Iya itu momentum yang langka sih. Karena ketemu orang-orang kayak gitu tuh kan gak gampang Iya, kan. betul. Podcast yang lamaan berarti kemarin. Iya sih. Gak usah podcast besok. Iya, besok nggak usah podcast. Anyway. Bentar. Jadi lupa aku mau nanya lagi. Iya, orang suka begitu. Iya, betul. Nah, kita sama-sama udah tua. Kalian ada yang mau ditanya nggak? Iya, mau nanya apa? Nanya apa ke kita? Tadi udah nanya. Kalau sejak- kemarin kan nggak sempet tuh. Iya. 250 orang itu lah. Mau nanya apa guys? Oh, mungkin akan mau tanya soal aksi lagi. Apakah Bapak akan bikin aksi lagi di kedepannya? Di sekolah yang lain atau di Iya, di sekolah sekolah ketiga? lain. Oh, kita masih menimbang-nimbang. Menimbang. Banyak hal. Keinginan pasti ada ya? Keinginan Ya, pasti ada. sejujurnya- Kalau keinginan sejujur- sih pengen banget. Sejujurnya bukan banyak. Ada Dan beberapa teman-teman- sekolah udah Iya, banyak. itu dari sekolah ya. Dan banyak juga praktisi-praktisi yang tertarik buat join sebenarnya. Banyak. Ya karena mungkin ya sama lah kayak aku, mereka itu udah banyak knowledge, experience gitu kan. Tapi mereka pengen berbagi gitu kan. Dan gak ada yang dibayar loh kemarin tuh, luar biasanya. Iya, betul. Itu makanya. Bersyukur banget ya. Iya makanya orang-orang itu orang-orang apa namanya yang datang kemarin itu luar biasa. Makanya itu jadi malah tambah bersemangat buat kita gitu. Kita itu bikin event yang benar-benar non profit event gitu kan, dengan tujuan yang dalam tanda kutip mulia lah menurut kita gitu kan, dan banyak orang yang support akhirnya. Event brand aja ada yang support gitu kan. Betul. Apalagi nih yang perlu Saya di-improve? juga mau nanya. Apa guys? Nah, awal mulanya tuh Bapak bisa
proyek aksi ini tuh bagaimana sih Pak? Apalagi sampai benar-benar wow ini, apalagi kan pertama kali kan kata Bapak untuk mengadakan aksi ini seperti itu. Apa sih awal mulanya pikiran untuk ngebangunnya? Sebenarnya kepikiran pertama itu ya udah kita datang as praktisi gitu kan. Tapi kan terlalu biasa kan. Kalian kalau datang praktisi itu kan banyak kan sebenarnya. Cuman kita pingin waktu itu bukan pengen berbeda, tapi pengen bawa value apa sih sebenarnya yang bisa benar-benar dibawa. Akhirnya kan kolaborasinya sama Pak Roy sama Bu Anissa kan gitu kan. Yang benar-benar itu kita nggak punya. Dan pas waktu kita diskusi yang pertama atau kedua, kita tuh pengen kalau kita datang, kemudian kita ngejelasin cuman masalah digital marketing dan macam-macam, keluar dari situ ya udah selesai. Wong itu di sekolah udah diajarin kan. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang benar-benar bisa dalam tanda kutip ya bisa benar bisa salah gitu kan, yang bisa membawa anak-anak ini benar-benar apa yang kita sampaikan itu bisa dibawa sampai kapanpun gitu kan. Akhirnya ya itu muncul diskusi sama Pak Roy, sama Bu Anissa, sama Bu Risa dan macam-macam. Kayaknya ditarik mundur dikit deh, kita nggak ngomong technical, ngomongin ilmu dan macam-macam. Apa sih sebenarnya ya, mulai dari mindset, mulai dari macam-macam, mulai dari kesadaran kan. Awalnya kan dibukanya dari kesadaran, sehingga itu kalau itu udah kebuka, yang kesininya ini biasanya harusnya lebih gampang dan lebih lengket kan akhirnya. Bener gak sih? Karena kalau cuman tiba-tiba nih saya datang sama Mas Dewi ngobrol bahwasanya gini bubar, minggu depan suruh datang lagi pasti mau. Iya, betul. Iya, pas momentum yang pertama itu sebenarnya bagaimana kita itu dihadirkan sebagai manusia. Berat ini bahasanya. Iya kan, bener kan ya? Kalau waktu pertama Bani sama Skipar aku nggak ikut tuh. Iya, wow banget karena ada Bu Anissa. Iya. Karena itu yang pertama kali loh. Iya. Saya ngerasain. Iya. Dan itu pengalamannya kan nggak semua orang bisa dapat pengalaman seperti itu. Betul banget. Kalau mau dapat pengalaman seperti itu, bayar. Dan kita benar-benar beruntung banget ya Iya. kita bisa mengikuti kegiatan aksi ini dengan sebaik Ya kayak Bu Anissa itu kalau diundang bayar dan mahal. Ya, kalau saya nambahin dikit kali. Jadi kalau secara program kebetulan kita tuh ketemunya memang pas. Jadi Pak Roy sama Bu Nisa itu memang praktisi trainer, emang certified trainer gitu. Mas Dwi ini certified trainer juga, tapi kita tuh Benar-benar technical, praktisi, kan? technical gitu. Jadi kita bawa mindsetnya di orang corporate. Ini bawa mindsetnya orang trainer. Ya, Bu Reza yang bawa bawa mindsetnya akademi. Dari sisi kalian, dari sisi Kakom, misalnya dari sisi sekolah dan segala macam gitu. Ya ketemu gitu. Tapi itu pun juga sambil berjalan waktu ada beberapa yang kita tweak juga, ada yang kita rubah. Contoh misalnya, tadinya kita sepakat untuk tidak mengajak brand. Iya, awalnya. Makanya waktu pertemuan pertama nggak ada brand. Iya. Betul. Dan kita setelah ketemu pertama, kita review ya, kita evaluasi langsung malam itu juga. Kayaknya mesti kasih sesuatu lah. Itu gimmick aja seru loh, aja. buat ada keseruan aja gitu. Dan kebetulan ya networking kita cuma tinggal telepon gini, paku udah jalan gitu. Makanya mungkin kalau secara apa namanya gimmick itu mungkin nggak terlalu wah. Satu memang kita tadi nggak mau kita komersialkan gitu. Dan itu pun teman-teman brand itu nggak menuntut banyak kok. Kalian kan cuma diminta posting di LinkedIn doang gitu. Dan itu pun mereka Effortless itu. Buat anak sekarang mah effortless, cuma mau tulis mah effortless itu. Dan begitu mereka di hari yang pertama apa yang kedua yang kedua yang habis saya tuh yang habis saya kalian pas Valentine kan? Iya, yang 14. Nah, bawa itu tuh Rose All Day. ya itu tuh begitu ini besoknya kenceng banget sampai teman-teman di brand itu ngerasa ini ada apaan sih? Feelingnya rame banget gitu kalian gitu. Dan saya nggak tahu kalian ngerasa ada pertambahan engagement atau pertemanan cukup signifikan. Karena kita pun ngerasakan yang sama, nggak cuma dari kalian gitu ya, tapi dari beberapa orang. Jadi banyak manfaat. Plus sebenarnya salah satu concern saya sebenarnya pribadi, terutama terkait sosial media gitu. Kan sosial media itu bisa plus bisa minus gitu. Bahkan teori terakhir itu kan sebenarnya kita tuh nggak, kalau kalian ngikutin yang salah satu influencer tuh Gary V namanya, itu dia nulis kemarin itu sosial media itu udah mati di 2025. Jadi sekarang tuh lebih ke intention media atau apa gitu. Nanti kalian coba-coba cari deh. Karena kalau dulu sosial media tuh berangkatnya adalah dari orang yang punya nama gitu kan ya. Dan orang akan follow dia karena kesukaan dan kewahannya dia gitu. Kalau sekarang sebenarnya siapapun bisa ngasih konten, bisa bikin intention dan bisa narik
engagement gitu, tergantung apa yang mau dibicarakan. Dan LinkedIn itu saya pernah ngomong kan waktu di kelas kan, LinkedIn tuh ekosistem yang relatif steril lah. Walaupun saya dapat kabar kan setelah acara kan ada beberapa teman-teman kalian yang LinkedIn-nya di kontak dengan orang-orang yang mungkin quote-unquote tidak bertanggung jawab. Ya saya cuma akan ngingetin terus aja gitu, hati-hati, lihat latar belakang, kalau nggak yakin tanya guru atau even tanya kita kan, kalian juga masih bisa kontak. Jadi kita tuh ngelihatnya kalau kalian terjebaknya di sosial media yang sekarang mainstream gitu ya, Instagram dan segala macam, apalagi udah ada regulasi untuk di restriction ya, di bawah 16 tahun itu nggak boleh. Kemudian juga Gen Z kan salah satu ciri khasnya kalau di IG itu adalah nggak ada post, ya kan? Dikunci, dikunci. Kemudian ada tambahan second account gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya buat saya baru diskusi kemarin, buat HR ada tren waktu setelah kejadian 2016-2017 ada tren nyari talent itu ada background check dari sosial media. Ya. Makanya selalu ditanya tuh Instagramnya apa, LinkedIn-nya apa, itu kan. Tapi beberapa beberapa company itu melakukannya untuk tujuan yang berbeda, maksudnya tidak secara personality tapi ke dia intention ke kemana, politik atau apanya gitu. Dan itu buat saya pribadi, saya juga sering ngomong di beberapa forum, nggak fair gitu. Maksudnya kita tuh sebagai profesional dengan kehidupan personal itu dua hal yang berbeda. Ini POV saya ya gitu. Nah sementara kalau di LinkedIn ya harusnya lebih netral gitu, karena nggak ada buzzer, nggak ada apalah segala macam. Makanya kita tuh waktu itu pun kita ngomongin LinkedIn baru setelah pertemuan pertama, tiba-tiba Pak TW minggu depan ngisi apa? Ngomongin LinkedIn. Gua gak ngerti LinkedIn. Iya, bukan. Iya tapi LinkedIn lu paling banyak. Iya tapi kan gua juga. Ya sharing aja. Jadi memang ada perubahan-perubahan tuh dari. Jadi kita awalnya nggak ada tuh mau ngomongin LinkedIn. Jadi ya makanya mungkin pesannya ya Instagram kalian ya it's your personality. Mau di blog, mau di ini bebas. Tapi sebenarnya secara profesional kalian punya LinkedIn yang kalian sekarang, saya kemarin mes juga tuh ada yang udah 600. Iya udah 600. Kita dulu ngebangun susah setengah mati. Saya bikin LinkedIn itu dari 2012. Wow, saya baru tahun lalu. Sama. Dari 2012. Dan itu dari mulai ogah-ogahan, kadang konten, kadang sekarang sehari 3 kali bahkan 5 kali itu pun udah saya atur jadwalnya jadi kayak konten. Tapi nulis aja yang penting. Beda-beda lah orang memanfaatkan. Betul. Memanfaatkan LinkedIn akan beda-beda. Ada yang cuman ya itu, kalian membangun personal branding kalian tuh dari sana gitu sekarang. Saya rasa juga itu LinkedIn paling positif sih. Iya. Gak bikin kepala pusing tapi pikirnya karena orang-orang pada hebat-hebat. Itu positif problem. Positifnya. Istilahnya kan positif problem. Kalau di LinkedIn itu ada yang berbeda pendapat, diskusinya agak sehat masih. Iya kan? Iya. Bukan yang personal. Ya ada satu dua ada. tinggal Tapi ada biasanya komen. udah dihilangin, Iya. udah nggak diliatin. Jadi yang diserang itu idenya biasanya. Iya, Nggak nyerang orang. idenya, bukan orang. Karena kan sekarang tuh biasanya kebanyakan yang diserang orangnya kan, bukan Iya. idenya. Iya. Harusnya kalau kita mau diskusi, apalagi di open space gitu ya, terbuka, yang diserang idenya aja. Iya. Nanti kalau orang itu kan nggak akan selalu salah ya. Hari ini Mas Dewi nyerang MBG gitu misalkan kejadiannya, ya diserang lah sama yang pro. Tapi besok kan dia akan ngomongin misalkan pekerjaan gitu misalkan. Ya jangan Mas Dewinya yang dibenci lah, idenya aja. Pas waktu MBG misalkan saya nggak setuju ya saya serang. Tapi pas waktu yang lain dia oke ya nggak apa-apa juga gitu misalkan. Dan itu jujur kejadian. Karena gini, personality. Saya cerita aja. Tahu